Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Putra Purnomo, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biologi, yaitu tentang respirasi aerob yang berjudul pengaruh pH terhadap mekanisme glikolisis dengan enzim aldose pada bakteri Acetobacter gymnum pada penguraian fruktosa 1,6 di fosfat menjadi 2 triosa fosfat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwasanya respirasi aerob pada tahap glikolisis yang dibantu oleh enzim. Enzim tersebut apa? Enzim tersebut adalah enzim aldolase. Nah, kita tahu bahwasanya enzim itu bekerja pada pH tertentu, yaitu pada pH optimum yang menghasilkan kinerja yang optimum pula. Ketika pH-nya mengalami gangguan, otomatis enzim tersebut tidak bekerja. Dan ketika enzim aldolase tidak bekerja, maka proses glikolisis tahap keempat, yaitu pemecahan fruktosa 1,6 tadi, akan terganggu. Ketika tahap keempat glikolisis terganggu, otomatis proses glikolisis ke bawahnya, semuanya respirasi aerob juga akan terganggu, sehingga akan mengalami kegagalan dalam melaksanakan respirasi aerob. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang kita perlukan untuk melaksanakan penelitian. Yang pertama, kita membutuhkan NaOH. Saya mendapat NaOH ini dari lab kimia SMA Negeri 1 Kertosono. Kemudian kita butuh ragi. Mengapa kita membutuhkan ragi? Karena di dalam ragi salah satunya itu ada bakteri Acetobacter gymnum. Walaupun tidak dominan, tapi kebanyakan di sini, tetapi ini ada bakteri Acetobacter gymnum. Apa itu bakteri Acetobacter gymnum? Bakteri Acetobacter adalah bakteri yang termasuk bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang melakukan respirasi secara aerob. Oleh karena itu, pada penelitian ini respirasi aerob saya menggunakan bakteri tersebut yang dapat kita jumpai pada bahan-bahan di rumah, salah satunya yaitu ragi. Nah, kemudian kita juga membutuhkan yang namanya sebuah alat ini. Nah, alat ini sebagai alat pengamatan, saya mendapatkan alat ini di Puskesmas Patian Rowo. Kemudian di sini nanti akan ada dua alat, ada 2 sampel untuk pengamatan bakteri. Ini sampel yang sudah saya beri sampel-sampelnya, beri bahan-bahannya. Hasilnya seperti ini dan nanti bisa diamati di mikroskop dan juga diamati secara kasat mata langsung tentang pertumbuhan bakterinya tadi. Nah, di sini variabelnya yaitu tentang pH. Pengaruh pH terhadap glikolisisnya itu gimana? Terhadap proses tahap 4 pemecahan fruktosa 1,6 itu bagaimana? Oleh karena itu diperlukan NaOH. Jadi nanti ada 2 sampel. Sampel pertama yaitu sumber dari glukosa, yaitu nasi yang sudah dikunyah, itu sumbernya yang akan dikatabolisme. Yang kedua adalah bakterinya dari ragi. Yang ketiga adalah enzimnya. Dari mana enzim? Enzim aldolase banyak ditemukan pada hati dan otot. Kita menggunakan hati ayam. Nah, ini adalah formasi yang akan dipengaruhi pH-nya. Oleh karena itu ditambahi oleh apa? Ditambahi oleh NaOH ini tadi. Jadilah sampel 1. Kemudian sampel 2 ini tidak dengan NaOH. Jadi ini murni tanpa adanya NaOH. pH-nya tidak terganggu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum tersebut. Hasilnya itu apa? Hasilnya menandakan bahwasanya bakteri pada ekstrak ini dapat tumbuh dengan cepat, dengan optimal. Karena apa? Karena pH-nya juga optimal. Karena kan tidak ditambahkan dengan NaOH. Jadi enzim aldolase dapat bertumbuh, dapat berkembang, dan juga dapat berproses melaksanakan tugasnya di
proses tahap 4 yaitu pemecahan fruktosa 1,6 itu dengan optimal, sehingga tahap 4 bekerja dengan optimal dan proses glikolisis itu akan optimal sehingga dapat menghasilkan hasil glikolisis yang sempurna, yaitu 2 asam pirufat dan lain sebagainya yang akan diproses di dekarbosidasi oksidatif sampai Kruskal sampai ditransfer elektron, sehingga respirasi pada bakteri tanpa NaOH itu sangat lancar. Ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan bakteri, dan nanti kalau kita amati dengan mikroskop itu banyak sekali pertumbuhan bakterinya. Kemudian ini hasil yang menggunakan NaOH. Bagaimana hasil yang menggunakan NaOH? Hasil yang menggunakan NaOH, bakterinya tidak bertumbuh dengan optimal. Hal ini ditandai dengan bakterinya yang sedikit, yang banyak yang mati. Kemudian itu kenapa? Karena enzim aldolase tidak bekerja dengan optimal karena suhunya itu karena pH-nya juga pH yang tidak optimal, sehingga akan mengganggu mekanisme pemecahan fruktosa 1,6 jenis senyawa lainnya, dan glikolisis itu akan terganggu, otomatis proses selanjutnya itu juga terganggu dan respirasi aerob itu terganggu. Nah, dari penelitian yang saya lakukan ini dengan sampel ini tadi, 2 sampel ini tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam proses glikolisis, dalam proses respirasi aerob itu terjadi 4 tahapan. Glikolisis, DO atau dekarbosidasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron. 4 tersebut saling berkaitan. Bila mana salah satunya mengalami kegagalan, maka akan beruntun mengalami kegagalan pula atau tidak sempurna. Dan yang menjadi sorotan adalah glikolisis. Karena glikolisis ini terdapat suatu enzim, salah satunya itu enzim aldolase. Enzim aldolase bekerja pada pH tertentu, dan ketika ditambah dengan NaOH ini otomatis terganggu, dan glikolisis ini terganggu, otomatis nanti tahap selanjutnya dari DO, dari siklus Krebs dan juga transfer juga akan terganggu. Alhasil respirasi itu terganggu. Oleh karena itu, respirasi dapat berjalan oleh optimal jika memenuhi syarat-syarat yang optimal dan tidak ada gangguan. Oleh karena itu, di sini saya Ramadita Putra Purnomo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam uji coba, dalam praktikum, dalam penelitian yang saya lakukan, atau data-datanya yang kurang valid karena keterbatasan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ramadita Putra Purnomo, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.